Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,5%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 1,64% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 20.900-an. Nah, pertanyaannya, apakah pada hari ini Bitcoin akan retest struktur support di 20.700 atau tidak? Ya, kalau terjadi retest, artinya itu akan menjadi ya retest pertama dan ada probability untuk setup posisi long. Tapi ya untuk detailnya kita bahas di belakang. Lalu selanjutnya untuk Ethereum, dia terkoreksi sedikit lebih besar di 1,96% di angka 1585. Harusnya kalau kita dari DCT yang kemarin, kayaknya kena target TP kita, ya. Lalu untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 3,13%. Untuk XRP terkoreksi sebesar 3,11% di angka 47 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 5,64%, ya, sepertinya efek Elon Musk mulai berkurang. Lalu Cardano terkoreksi sebesar 4,18% dan Solana dia terkoreksi sangat signifikan ya, sebesar 9,15%. Yang sedikit aneh adalah Polygon ya, Polygon malah lanjut lagi meningkat sebesar 6,19% dan pada 7 hari terakhir ini peningkatannya sebesar 35,66%. Quite good ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas economic calendar, tetapi kita bisa lihat di sini economic calendar dari US basically nggak ada yang terlalu penting, semuanya hanya bintang 1. Yang mungkin masuk ke bintang 3 dan ada probability ngaruh adalah speech dari Presiden Lagarde ya. Nah, tapi balik lagi ya, walaupun ini bintang 3, udah berapa kali kita lihat sebelum-sebelumnya speech dia nggak ekstrim ngaruh ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita lihat aja nanti jam kurang lebih setengah 4-an ya. Kita lihat dia ngaruh atau enggak ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke chart dan kalau kita lihat di sini semakin dekat ya Bitcoin ke retest ke 20.700-an ya. Kalau sampai ini retest otomatis ya PR-nya jelas ya, PR-nya seperti pembahasan kita dari 3 hari lalu kayaknya ya. Setelah dia mulai tembus dari sini, gue bilang PR selanjutnya adalah mempertahankan 20.700 sebagai support. Karena gini ya, cukup sering satu resisten yang ketembus tapi waktu dia retest malah nembus balik ya. Nah itu nggak bagus ya. Jadi harapan kita adalah dia membuat suatu higher low. Nah, lebih enaknya higher low ini terjadi di 20.700. Walaupun technically speaking di 20.300 kalau dia mantul di situ juga masih suatu higher low. Tapi gue lebih prefer di 20.700 supaya lebih dekat ya. Nah, jadi itu PR untuk time frame daily ya. Untuk time frame yang weekly atau lebih ke long term, kita tahu bahwa weekly close terjadi ya. Dan weekly close-nya arguably walaupun nggak sebagus kemarin ya, tapi masih di atas dari MA20 ya. Dan ini artinya apa? Artinya Bitcoin mulai masuk ke price range dari bull support band seperti pembahasan kita beberapa minggu terakhir ya. Biar lebih gampang kita ganti ke bull support band. Buat kalian yang belum tahu, bull support band ini adalah suatu indikator yang menurut gua sangat enak untuk dipakai menunjukkan kita sedang dalam kondisi bull market atau bear market. Saat kita konsisten weekly close, sekali lagi bukan daily ya, weekly close di bawah dari bull support band, maka kita masih dalam keadaan bear market. Kita bisa lihat seperti di siklus-siklus sebelumnya ya. Di siklus 2018 sampai ke 2019 lah ya. Di sini jelas saat dia terjadi rejection di bull support band, ini adalah artinya dia sangat jelas dalam bear market. Nah, kondisi kita mirip-mirip nih. Sejak tanggal ya basically sejak drop di sini ya, November 2021. Rejection dan terakhir kali ya udah lama juga ya. Terakhir kali kita kena itu di Maret 2022. Sekarang baru kena lagi. Nah, jadi otomatis selain dari antara bisa ke reject, kalau kita bisa reclaim ya atau kebalikannya gitu ya, otomatis kita bisa reversal ya karena tidak ada bull market yang dimulai tanpa reclaim bull support band ya. Kita ambil contoh di sini seperti di Maret 2000 bukan di Maret di sini ya. Di tanggal berapa nih? April 2020 dia reclaim dan retest lagi sebagai support. Nah, itu yang penting. Ya, kalau cuma reclaim doang tapi gagal retest ini sebagai support atau lebih tepatnya gagal mempertahankan sebagai support, maka nggak guna, ya. Jadi sekali lagi yang penting adalah apa? Reclaim dan berhasil menjadikan support.
contoh paling rapinya di sini sebenarnya ya. Saat dia reclaim, menjadikan sebagai support, biasanya 90% lebih itu terjadi new all time high. Ya, maka dari itu penantian ini cukup bikin deg-degan nih. Apakah Bitcoin akan benar-benar bisa reclaim ya dan menjadikannya sebagai support, atau kayak di sini ya, di Maret 2020. Maret 2022 ya. Dia gagal reclaim dan jebol lagi ke bawah. Ya, kalau jebol lagi ke bawah ya siap-siap price range akan bikin takut ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bull support band ya. Kita geser lagi ke Bollinger Band biar gampang. Kita ubah dulu sedikit ini biar birunya nggak bikin pusing. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Dan ternyata indeks dolar sedikit mendapatkan momentum ya. Jadi dia sekarang mulai retest MA50 sebagai resisten. Nah, harapan kita tentunya adalah 50 kuat sebagai resisten, kembali mereject si indeks dolar ya, lalu membuat lower low lagi. Nah, target terdekat yang gue ingin lihat adalah di XY daily close di bawah dari struktur sini ya. Kita buat yang baru aja biar lebih enak secara visualnya. Nah, sekarang target kita adalah indeks dolar ini bisa daily close di bawah dari 109,62. Kalau itu bisa terjadi, artinya DXY kembali membuat suatu pola yang lebih bearish lagi. Ya, jadi kita lihat nih, sejak basically September 2022 ya, September akhir lah, dia mulai membuat suatu pola yang cenderung bearish. Ya, di sini high, low, lower high, lower low, dan lower high lagi. Apabila dalam beberapa hari ke depan dia berhasil daily close di bawah lagi dari 109,62, artinya apa? A fresh lower low, and that's good untuk risk on asset ya. Nah, sekali lagi, gue ngomong bukan cuma kripto tapi risk on asset, karena pada faktanya setiap kali dolar melemah, risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones semua juga mendapatkan peningkatan ya. Jadi itu tentunya kita tunggu. Nah, kalau ini pembahasan secara TA, pembahasan secara fundamentalnya yang kita tunggu adalah pivot dari The Feds, yaitu di mana The Feds mulai tidak lagi meningkatkan suku bunga bank, malah mungkin mulai merendahkan suku bunga bank. Nah, supaya itu terjadi, harus ada dua hal ya. Yang pertama adalah inflasi turun, jangan sampai di angka sekarang 8%-an ya. Saat 8%-an seperti ini, insentif terbesar untuk The Feds adalah meningkatkan suku bunga bank. Kayak pelajaran SMA lu lah ya. Andaikan inflasi tinggi, salah satu caranya adalah mengatur suku bunga bank supaya tinggi. Jadi orang-orang nggak mau nggak mau merisikokan uang dia, nggak mau spending, jadi semua cenderung ditaruh di bank atau kesannya supply di pasarnya tidak banyak gitu ya. Nah, yang kedua yang kita perlukan adalah pengangguran di Amerika Serikat meningkat. Kalau itu terjadi ya, dua kombinasi itu terjadi, nah itu akan membantu untuk the Fed pivot menjadi lebih dovish ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan makro kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai buy limit, tetapi seperti biasa, gua harus ingatkan bahwa DCWT ini bukan, ya sekali lagi, bukanlah financial advice. Tujuannya adalah edukasi dan membiasakan supaya subscriber gua lebih mengerti charting ya. Dan bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa juga share our video, atau bisa juga kalian menggunakan link referral kita di bawah ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana di sini kita ada 3 event untuk bulan November. Yang pertama, kita berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14 Pro Max. Ya, jadi buat lo yang udah pengen beli iPhone 14 nih, ditahan dulu, ada kemungkinan kalian bisa menang dari BitGet. Cara kerjanya seperti apa? Simple ya. Yang pertama, kalian bisa memenangkan ini dengan trading volume. Apabila lo masuk ke top 8 dari competition price ini, kalian bisa berkesempatan sekali lagi untuk mendapatkan iPhone 14. Buat ngeceknya gimana, Bang? Kita bisa cek di sini sudah ada rankingnya. Ya, apabila lo masuk ke sini, ya lo berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14. Lalu selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan 40 USDT untuk pengguna baru. Kita bisa dapatnya dengan berbagai macam cara ya. Ada untuk kita yang ingin mendaftarkan diri bisa mendapatkan 2 USDT, lalu deposit pertama mendapatkan 3 USDT, lalu perdagangan spot atau futures pertama bisa mendapatkan 10 USDT dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk jumlah perdagangan atau deposit, berlaku hanya untuk 2000 pengguna pertama saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo ikutan secepatnya ya.
Dan setelah itu juga ada bonus hingga 180 USDT. Lagi-lagi ada bagannya juga spesifik, jelas. Dan buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin bikin akun di Bitget dan mulai trading di Bitget. Dan sekali lagi, buat lo yang belum punya akun, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bitget. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa belum terjadi setup posisi long maupun posisi short ya. Kemarin harapan kita adalah terjadi retest 1, retest 2 di sini, tetapi nggak terjadi ya, turun duluan sebelum retest. Nah, sekarang yang paling dekat adalah justru posisi long sebenarnya ya, di daerah 20.774. Jadi kalau hari ini terjadi retest pertama ya, karena hari ini belum nih. Kalau kita lihat posisi terendahnya adalah 20.814. Sementara bukan resisten, supportnya di 20.774. Jadi kalau sampai terjadi retest pada hari ini dan besok pagi atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok masih daily close di atas dari 20.774, kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order ya, jangan langsung buka posisi long, tapi pending order di struktur 20.774. Karena sudah terjadi retest pertama, kita tinggal tunggu retest kedua. Kalau terjadi retest kedua, otomatis langsung kena posisi long, jadi nggak usah kita tungguin ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi long kita. Ya, tentunya target TP-nya jelas yaitu di 21.559 ya. Dan kali ini kalau lu mau lebih konservatif, technically ada ya, karena di sini sudah ada struktur baru. Jadi kalau lu mau lebih konservatif bisa aja pertimbangkan untuk TP-nya itu di 21.300. Walaupun dibilang ekstrim jauh juga enggak ya. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya, yang konservatif itu profitnya sebesar 2,5%, kalau yang agresif itu berarti di 4% lah, atau 388 lebih tepatnya ya, nggak terlalu berbeda jauh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk buy limit secara spotnya, kita bisa lihat di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah di 20.774, itu buy limit pertama kita. Buy limit kedua kita bisa pilih antara 20.371 atau di MA20 di 20.212. Cukup mirip ya. Dan sebentar lagi akan terjadi confluence. Dan untuk yang ketiga, kalian bisa pertimbangkan di MA50 yaitu di 19.684. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi untuk posisi spot ini untuk jangka panjang ya. Jadi kita berpikirnya jangan cuma seminggu, 2 minggu atau sebulan, 2 bulan, tapi lu mikirnya kayak nabung untuk ya beberapa tahun ke depan. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat sekarang dalam keadaan posisi yang cukup menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Karena posisi short kita sudah kena target TP. Jadi sesuai dengan pembahasan DCWT beberapa hari terakhir ya, setup utama kita di Ethereum adalah posisi short di MA200. Dan kalau kita lihat di sini konfirmasinya literally textbook ya. Retest 1 pada tanggal 4 November, retest 2 pada tanggal 5 November. Buat kalian yang ngikutin harusnya sudah punya posisi short di MA200 di sini ya. Target TP-nya sesuai dengan pembahasan yaitu di 1567. Nah, berarti kalau kita cek di sini keadaannya sudah dalam profit yang kena TP itu sebesar 5,17%. Not bad at all. Nah, untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi longnya juga buat lo yang ngedengerin dari beberapa hari lalu, udah dapet juga harusnya. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di daerah 1567. Jadi posisi shortnya udah TP nih, 5%-an lah kalau kita buletin ya. Nah, posisi longnya sekarang sedang floating dan floatingnya profit sebesar 1,18% ya. Jadi nikmat banget nih buat kalian yang trading di Ethereum. Posisi shortnya kena TP, posisi longnya lagi floating profit. Nah, untuk target TP-nya di mana? Target TP-nya ada 2 ya. Target TP pertama yang lebih konservatif yaitu di 1623. Target keduanya nggak beda jauh sih sebenarnya ya, di MA200 yaitu di 1639. Tapi nih ada skenario ketiga. Andaikan ya ternyata Ethereum sedikit sedikit sideways di sini, nggak kena-kena. Ada probability MA200 malah akan lebih turun dan ini malah bisa menjadi TP yang lebih konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Ethereum. Secara spotnya juga kena ya, yaitu di 1567 secara spot dapat juga. Yang untuk keduanya belum dapat di 1520 ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini kondisi posisi short kita sudah dalam keadaan profit yang lebih signifikan ya. Pada tanggal 5 November kemarin masih baru tipis-tipis profitnya, tetapi kemarin tanggal 6 dia sudah terjadi penurunan yang lebih signifikan dan sekarang kondisi posisi short kita sedang dalam floating profit sebesar 5,10%-an ya, which is really good. Nah, target TP kita adalah di 330,2, berarti di 7,27% ya. Nah, jadi tinggal kita tunggu saja dan bersabar sampai kena target TP di sini. Nah, mungkin ada yang nanya, Bang, ini sampai kapan nih kita hold? Andaikan tiba-tiba BNB sideways dan nggak kena target TP kita, gimana? Ada dua cara. Yang pertama, lu bisa pertimbangkan untuk target TP-nya naikin sedikit ya, misalkan dari 310 jadi misalkan 301 di sini. Ya, itu lebih mudah buat kena dan udah kena juga arguably pada hari ini. Atau yang kedua, andaikan mulai ada cenderung bisa reversal, ya udah TP aja selama masih ada profit ya. Tapi kalau gua pribadi ini kan baru hari keberapa nih? Hari kedua berarti dari posisi short kita. Ya, menurut gua hold aja dulu karena probability dia untuk kena masih cukup besar ya, karena BTC juga kemungkinan bisa retest 20.700. Oke, jadi itu untuk posisi short ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 330,2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini dengan target TP di 356,8. Ya, jadi harusnya buat lo yang dengerin DCWT beberapa kali udah hafal harusnya ya. Tempat kita buka posisi short adalah resisten. Nah, resisten ini bisa kita pakai untuk TP ya. TP apa? Posisi long. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara spotnya masih sama seperti kemarin, bisa pertimbangkan di daerah 330,2 sama dengan posisi long ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan secara struktur it's doing good, ya, it's doing good dan jelas dia mulai memecahkan struktur dan signifikan ya. Terakhir kali struktur tertinggi kita yang gagal ditembus lagi ke atas dan mulai membuat lower low itu di Agustus 2022. Sekarang sudah signifikan di atas dari situ. Jadi otomatis mempertahankan 330 ini cukup penting. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP, berita bahagia karena sudah kena TP ya. Setelah penantian yang sangat singkat hanya sehari saja setelah dia buka posisi ya. Kalau mau dihitung sama hari bukanya berarti 2 hari lah ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kita di XRP ini, di mana kita sudah bahas terjadi retest 1, retest 2 pada struktur 50 sen ya. Retest pertama terjadi pada tanggal 4 November, retest kedua terjadi pada tanggal 5 November. Basically cukup mirip juga seperti Ethereum ya. Nah, target TP utamanya kita bilang yaitu di MA50 waktu itu karena sudah terjadi death cross ya. Nah, harusnya lu sudah profit sebesar, kita coba cek di sini. Harusnya sudah profit sebesar 7,4% ya. Jadi lagi-lagi dalam kondisi market yang belum bull market pun kita masih ada kesempatan untuk bisa profitable ya, asalkan kita bisa jaga risiko ya. Oke. Nah, di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini harusnya ya ini kondisinya sama persis kayak Ethereum ya. Di mana di Ethereum juga kita mendapatkan posisi long di waktu bersamaan karena sudah terjadi retest 1, retest 2. XRP juga sama ya. Retest 1 kemarin di EMA50 dan hari ini retest kedua. Nah, jadi harusnya buat lo yang ngedengerin dari beberapa hari lalu juga harusnya sudah dalam keadaan profit juga longnya yaitu sebesar, sebentar kita cek di sini berapa persen ya. Sebentar, dia sedikit ngambek. Oke, ya lebih tipis lah. Hanya setengah persenan ya. Nah, tentunya target utamanya untuk posisi long ini adalah kembali ke 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan shortnya. Quite easy ya, basically copy paste kayak Ethereum. Tapi perbedaannya kalau Ethereum mantul di struktur, XRP mantulnya di EMA50. Untuk posisi spot harus juga udah dapat karena di EMA50 sesuai dengan pembahasan kemarin. Tapi lagi-lagi untuk spot lebih ke jangka panjang. Secara struktur mungkin nggak sebagus Ethereum ya. Kalau Ethereum bisa dibilang mulai membuat higher high dan higher low. XRP masih masih bergulat dengan struktur di 50 sen di sini ya. Jadi semoga saja pantulan di EMA50 di sini akan membuat XRP bisa lanjut membuat suatu higher high. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita masih dalam kondisi yang sedikit membingungkan ya, karena kita bisa lihat sendiri di sini dia masih belum koreksi yang cukup ya. Dan jujurnya
ini cukup aneh, dia nggak retest ya. Kalau kita lihat pada tanggal 6 dan tanggal 7 November kemarin, dia nggak retest di $1 lebih 12 sen. Hari ini melanjut lagi ke atas. Nah, tetapi walaupun sepertinya ada momentum, ya masih ada momentum, kalau gua pribadi untuk buka posisi long di daerah 112, menurut gue secara risk reward ratio nggak terlalu bagus. Ya mungkin nggak bang bisa naik, mungkin aja, tapi secara risk rewardnya nggak terlalu menarik ya. Jadi mungkin yang gue masih lebih yang kesan masih lebih oke menurut gue adalah kalau terjadi seperti ini. Dia jebol ya, dia jebol ke bawah seperti ini. Dia retest 1, retest 2-nya sebagai resisten justru. Nah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita buka posisi short. Target TP-nya adalah di $1 lebih 2 sen. Ini kita buletin ya dari 1,0189. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya, gue lebih prefer, lebih nyaman kalau kita buka posisinya adalah di $1 lebih 2 sen. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita buka posisi long dengan target TP-nya di $1 lebih 12 sen. Ya. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya kurang lebih sama dengan posisi long, yaitu di $1 lebih 2 sen juga. Ya. Kalau ngomongin struktur, Matic mungkin salah satu yang cukup berhasil breakout ya, terutama setelah dia berhasil menaklukkan 102 di sini ya. Saat dia berhasil menaklukkan struktur di sini, dia akhirnya bisa memecahkan satu daerah yang cukup menyulitkan Matic ya, berkali-kali di retest tapi gagal ditembus. And that's good. Selain dari itu juga dia berhasil menaklukkan EMA 200, juga ini salah satu milestone yang bagus juga untuk Matic. Ya, jadi overall Matic secara struktur mulai membentuk pola yang cenderung lebih bullish. Tetapi sekarang menurut gua dalam kondisi yang oversold. Karena kita lihat, bukan oversold, overbought ya, overbought. Karena RSI-nya jauh di atas dan dia di luar dari upper band, ya, upper Bollinger Band lebih tepatnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan ini dia akhir dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, jangan terlalu over leverage dan juga jangan sampai kalian pakai uang panas. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.